Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farasyaka dari kelas 7C. Di sini saya akan mempresentasikan secara singkat dan padat tentang penjabaran seorang Ali Imron, sang pengebom, perihal mengapa tindakan jihad atas nama agama yang dilakukan dengan aksi terorisme itu mengandung kesalahan praktik atau mengandung kemelencengan dari ajaran tentang jihad yang sesungguhnya tertanam dalam doktrin Islam. Sebagaimana umum diketahui bahwa jihad adalah bagian daripada ajaran daripada Islam itu sendiri. Akan tetapi dalam praktiknya seringkali makna jihad dan term jihad itu sendiri dijadikan seleweng atau ditamengkan oleh kelompok tertentu atau organisasi tertentu dengan melakukan aksi pengeboman, aksi terorisme atau irhabiah atas nama jihad, atas nama membela syariat Allah Subhanahu wa taala. Di sini menjadi menarik jika kita mengetahui bagaimana seorang Ali Imron yang dulu terlibat sebagai pengebom dalam inisiasi jihad teror tersebut menyatakan satu atau serangkaian hal tentang mengapa sebetulnya praktik jihad melalui terorisme tersebut sejatinya melenceng daripada doktrin jihad itu sendiri. Kita bisa ambil contoh bagaimana misalkan aksi teror bom Bali pada tahun 2002 itu dikritik oleh seorang Ali Imron itu sendiri yang sejatinya adalah seorang yang pernah terlibat dalam model aksi yang serupa. Jika kita melakukan penjabaran atas kenapa aksi terorisme tersebut mengandung penyelewengan atau menyeleweng secara teoretis, menyeleweng secara konseptual dari konsep jihad yang sesungguhnya. Pertama, jika kita tinjau dari buku Ali Imron, yang pertama adalah ketika kelompok tersebut melakukan jihad tanpa memiliki asas legitimasi kekuasaan yang jelas. Maksud dari asas legitimasi kekuasaan di sini adalah tidak adanya jamaah kaum muslimin atau negeri Islam atau khilafah Islamiyah yang itu akhirnya menjadi basis kekuasaan atau basis legitimasi politik atas tindakan irhabiah atau tindakan kekerasan yang dianggap absah dalam Islam. Kemudian yang kedua adalah tidak adanya Ta'ifah Mansuro. Ta'ifah Mansuro di sini bermakna artinya kelompok atau jamaah mukminin yang dijamin kemukminannya, yang dijamin kesodikannya oleh Islam itu sendiri. Artinya kelompok yang melakukan pengeboman ini sejatinya tidak terjamin dari aspek keimanan, dari aspek siddiqnya, dari aspek kejujurannya, tentang apakah mereka sebetulnya memperjuangkan kepentingan daripada al-Islam itu sendiri. Kemudian kesalahan yang ketiga menurut Ali Imron adalah dalam prakteknya tidak ada seorang imam atau tidak ada seorang imam yang diangkat melalui proses bai'ah yang berlandaskan pada legitimasi mayoritas. Tentu di sini maksudnya adalah bahwa seorang imam dalam sebuah kelompok teroris diangkat sebagai seorang imam hanya berdasarkan bai'ah atau legitimasi kelompok internal atau kelompok terbatas yang mana adalah kelompok mereka sendiri. Sebagai contoh, Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir diangkat sebagai atau didapuk sebagai khalifah Islam ya hanya yang mengakui hanyalah kelompok dari Jamaah Islamiyah atau Majelis Mujahidin Indonesia itu sendiri, dan tidak ada legitimasi dari kelompok muslim yang lebih luas tentang bahwa mereka adalah seorang khalifah yang diakui sebagai imam dalam agama Islam. Kemudian adalah tidak adanya daerah kekuasaan. Ini pun menjadi aspek penyelewengan yang paling jelas daripada aksi teror yang dilakukan kelompok teroris. Kenapa seperti itu? Karena pada akhirnya daerah kekuasaan
menjadi tanda bahwa sebuah kelompok atau sebuah organisasi betul-betul memiliki landasan konstituen atau landasan kelompok yang menjadi basis gerakan yang sifatnya bisa dianggap general gitu. Dan seringkali kelompok-kelompok teroris itu bergerak tidak berdasarkan wilayah kekuasaan yang jelas. Mereka tidak memiliki konsepsi barrier atas wilayah, tidak memiliki konsepsi cakupan wilayah, dan mereka cenderung dalam praktiknya di Indonesia, mereka bergerak secara gerilya, menggunakan metode gerilya dengan bergerak di hutan-hutan, bergerak di wilayah-wilayah sunyi dan senyap untuk melaksanakan operasi teror. Atau mereka cenderung melakukan aksi teror secara sporadis di wilayah-wilayah atau di daerah-daerah tertentu seperti gereja atau bom atau klub malam, dan juga di Kedubes Filipina pada tahun 2001. Kemudian aspeknya adalah yang paling besar tentu adalah kesalahan dalam niat dan tujuan. Tujuan daripada al-jihad atau niat daripada al-jihad sesungguhnya adalah paling mendasar adalah untuk menolong agama Allah. Dan niat serta tujuan dari jihad tadi murni hanya berlandaskan pada tujuan itu, bahwa kita menolong dan membela agama Allah dari segala ancaman. Akan tetapi seringkali dalam prakteknya kelompok jihadis modern atau kelompok jihadis teroris sebutlah demikian, seringkali terselip niat yang tidak serempak di sana, ketika tujuan jihad mereka pada akhirnya adalah hanya untuk membunuh orang yang dinilai mereka tidak muslim atau tidak islami, yang tidak mendukung semisalkan visi penerapan atau pendirian negara Islam. Alih-alih betul-betul memiliki konsepsi yang jelas tentang siapa itu musuh dari Islam atau siapa itu mereka